Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen. Misalnya, ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Salut Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara kita yang muslim ini sangat toleran dengan orang-orang Kristen. Yang baru-baru ini kita bisa lihat ada beberapa saudara-saudara kita Kristiani ketika mau beribadah tetapi dilarang. Bahkan gereja yang sudah berdiri tetap bisa disegel. Nah, bagaimana tanggapan, pandangan dari saudara-saudara kita yang muslim ini? Mari kita lihat, mari kita tonton video yang satu ini. Ayo dong kita belajar lagi, gimana sih maksud toleransi? Nah, sekarang ini orang yang mau ibadah, jangan dilarang-larang. Walaupun mereka umat di luar Islam dan Muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman, umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya. Jangan kita intoleran, biar orang berkata apa umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting juga di lapangan faktanya kita tuh tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang larang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Kita marah teman-teman. Maka saya himbau kepada teman-teman, apalagi umat Islam, tolong dong toleransi kita kepada umat non-muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Ingat, lakum dinukum waliyadin, agama mereka, agama kita. Kita nggak mau agama kita, ibadah kita dilarang-larang, ya. Begitu juga mereka, teman-teman. Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam, dangdutan, musik. Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang Nasrani? Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Mungkin mereka pun risih. Tapi alasan kita sebagai orang Islam kan ini tidak setiap hari. Ya sama, acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari. Natalan pun setahun sekali. Di mana toleransi kita sebagai agama Islam? Izin sedikit ya Pak, ada kata-kata Bapak tadi yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya. Sama halnya dengan kita muslim Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Yang ya seperti itu Pak. Jadi mohon toleransi agamanya Pak. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan, padahal ibadahnya cuma 4 jam.
Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak, cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik, Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita gak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Temukan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, salut ya dengan saudara-saudara kita yang Muslim yang sangat toleran dengan orang-orang Kristen. Apalagi akhir-akhir ini ada oknum-oknum tertentu yang suka mengusik atau mengganggu orang Kristen yang sedang beribadah atau menjalankan hari raya besar keagamaan. Sebagai contoh adanya pelarangan ibadah perayaan Natal yang dilakukan di rumah di wilayah Bogor. Belum lama ini kita juga mengetahui bersama bahwa Bupati Purwokerto melakukan penyegelan di dalam sebuah gereja sehingga tidak bisa ibadah lagi ya teman-teman. Bahkan beberapa bulan yang lalu seperti yang kita lihat, Ketua RT langsung melarang memasuki ruang ibadah serta menghentikan kebaktian yang sedang berlangsung. Bayangkan, orang yang sedang beribadah tiba-tiba dilarang. Nah, tapi puji Tuhan kali ini kita masih ada saudara-saudara kita yang Muslim yang toleran ya, peduli apa yang kita rasakan mereka bisa rasakan. Seperti tanggapan-tanggapan tadi yang sudah kita tonton, beberapa di antara mereka begitu banyak yang memberikan komentar bahwa mereka empati dengan apa yang kita rasakan sebagai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sangat terharu dengan apa yang mereka sampaikan. Ternyata saudara-saudara kita yang Muslim ini tidak suka ketika ibadah orang Kristen dilarang atau dihentikan ibadahnya. Saya teringat dalam satu firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah, ya? Sementara sesama kita tidak menghargai, ketika orang lain beribadah kita larang, kita segel, kita hentikan ibadahnya. Berarti kita tidak mencintai, tidak mengasihi Tuhan, ya? Itu dampaknya, kasih kita kepada Allah itu akan berdampak bagi sesama kita manusia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.